puasa dengan hati ceria. Bubaran tarawehnya di sini aja. Bubaran taraweh bikin warga terkekeh, Jangan kalang kabut cari hiburan. Jangan takut gila-gilaan di bubaran taraweh. Ya Allah, akulah yang merindukanmu, ya Rabbi, hidupkan ajaran yang lurus, terangkan langkahku, aku tak pada penjarimu, ya Allah, akulah yang merindukanmu, ya Rabbi, hanya di jalanmu, ya Allah, baru buat ini. Berisik. Batal lo. Ya kan udah buka. Puasa lagi lo gitu-gitu lo. Emang Nanti ya sahur dulu. Sawal ada puasa lagi ya? Sawal ya? Ada sawal biasanya. 6 hari sama dengan setahun. Iya ya. Pahalanya. Iya. Gua gak percaya sama dia lagi. Ya bener lu. Lah iya. Iya, Puasa 6 hari kayak setahun pahalanya. Kayak puasa setahun. Tapi nggak di hari pertama, ya kan? Oh jangan, kalau Nggak Idul boleh. Fitri nggak boleh. Jadi hari ke... Gua juga nggak ngomong. Gak yakin sama dua orang yang ngomong ini. Ya Allah, ntar kalau ada Habib bisa tanya. Saya kan jaga warung di sini udah lah. Kasih tahu gue. Ada hubungannya. Katanya bulan Sawal minta dikawinin. Udah, minta Dikawinin. Gimana sih lagunya dia? Hujan gerimis aja. Bulan Syawal diasinin, jangan menangis aja. Bulan Syawal nanti Salah dikawin. mulu nih, pasti Netflixnya salah mulu. Lagu apapun Netflixnya salah. Cuma agak megap doang. Kayak ikan. Awu. Yang lain udah nyanyi, udahlah. Nambah suara gue gak enak ntar jadi jelek. Udah. Apa sih, Cat? Kalau gelisah banget sih, kenapa sih Chan lu? Ada utang? Hah? Overthinking lu. Kenapa sih lu, Cat? Kenapa sih? Gelisah banget. Jangan-jangan. Pantesan gelisah. Ada karet ya? Bukan. Ada karet enggak? Kenapa itu lu? Ada apa? Ini teman Ada gua. yang penting kalau buka-buka handphone. Temen gue WhatsApp katanya udah deket lagi nyampe. Mau sini? Iya, mau kesini, mau ikut nongkrong, tapi dia malu. Kenapa? Cewek. Dia Orang di sini Bekasi, orang Bekasi. Oh, iya, orang Bekasi. Cikarang. Cikarang sonon lagi tuh. Sama abang kali. Jauh banget. Cibitung. Cikarang di Cikarang. Cikarangnya. Bukan Cibitung. Bukan, Cikarang. Kerja di pabrik, Iya, dia Dia besok apa? enggak, sekarang juga, Cikarang. Dia minta jemput gelap soalnya di situ, gue jemput Lemah bentar ya. Abang, Lemah Abang. Kasih dia. Enggak, di mana dia rumahnya? Di mana Lemah Abang? Di Cikarang. Dia kerja di Cikarang. Jalan apa? Gang apa? Gang apa? Ah, lu lengkap banget. Tanya sendiri. Yang cewek cowok. Kenapa kan Cibitung? Dagang kaca film. Enggak. Udah lama di Cibitung ya. Bentar kita ngobrol. Cikarang. Allah masih Akbar. gitu. Allah Akbar. Bentar gue jemputin gelap. Hati-hati gelap di situ soalnya, Chan. Iya. Masa malam-malam gini ke Cikarang sih lu? Ada center pala nggak? Sekarang ada handphone, penerangan juga udah bagus. Aman. Terpal. Kayak gimana? Temennya Pican mau nongkrong. Emang tongkrongan kita tuh. Emang temennya Pincan ada cewek? Nah iya makanya tuh aneh tuh. Aneh ya? Biasanya cowok-cowok. Cakep kali. Iya. Wah, ini dia nih. Masya Allah cakep banget. Halo, ya ampun. Kenalin. Hai Cinta. Cin. Kenalin dulu aku Darto. Udah sering ketemu kita. Ini cinta. Hai, Cin. Hai Cici. Apa kabar, Cin? Baik. Ini kalian lagi ngapain sih? Nongkrong Biasa kan, aja, teman-teman biasa. anak-anak. Temen lu. Ini teman gue. Kerja di pabrik. Oh, nih. Iya dong. Nongkrongnya. Main petasan banting. Orang Cikarang. Iya. Lemparnya terlalu lembut Cinta. Kalau main petasan banting tuh banting bukan lempar. Gitu. Itu baru orang Cikarang. Ini nih
cobain nih. Percaya. Gak usah. Jangan kidding. pas suaranya. Kan kelihatan ya aku dulu anak nakal, suka manjat genteng, manjat pohon. manjat genteng? For real. For real. Manjat pohon, emang kamu bisa manjat pohon? Bisa banget. Pohon apa? Pohon kelapa. Pohon apapun yang bisa digelantungin. Karena aku dulu waktu masih SD suka main monkey bars. Oh, Monkey Bars itu ini. Monkey bars tuh yang ini. Jadi apapun yang bisa dipanjat aku panjat Emang gitu. kamu kecilnya di mana? Ya di mana-mana, di berbagai negara. Oh iya. Tapi di berbagai manjat. Di Dubai ya, di Singapura ya, di Malaysia, di Jerman. Akhirnya ke Indonesia umur 11 tahun. Tapi kan di semua negara itu ada alam ya. Ada. Tapi nambah nih dong, maaf. Gentengnya kan beda. Gentengnya beda. Bagusan kita tuh. Di Singapura tuh konstruksinya bagus-bagus. Iya, Oh, konstruksinya manjat jeblos. gentengnya gimana? Tapi awal mula pindah ke Indonesia, kita punya rumah di Rancamaya, di daerah Bogor. Itu kan gentengnya enak gini gitu. Jadi dipanjat lihat gunung gitu. Oh ya gentengnya udah pakai genteng kita pakai. Kita masih pakai asbes, hati-hati. Enggak, itu dibolehin tapi sama orang tua atau pengen manjat sendiri aja gitu. Kalau sama papa aku sebenarnya dilarang keras, cuman kan diam-diam. Kalau mama aku antara boleh dan tidak boleh karena dulu dia kecilnya juga gitu katanya. Berarti itu sebenarnya laki juga, maksudnya kayak Tomboy. Mama ya berarti. Iya emang iya Chan, emang dari kecil kan teman lu nih. Coba ceritain waktu kecil dia. Udah gue bilang jangan manjat-manjat. Dia pernah manjat, gue pegangin kakinya, ini gue pegangin begini. Saling nyegah. Dia mencegah aja supaya nggak tuh. Gue aja nggak terlalu bisa lo manjat pohon. Gue juga, gue tuh kan takut sama tinggi. Kalau gue nggak berani. Kalau gue manjat bisa. Turunnya yang bingung. Turunnya Manjat bisa. Menyeramkan. Kan kalau di kampung banyak pohon-pohon yang lebar gitu. Pohon jambu air gitu. Pohon kersen. Oh, kersen. Jadi pohonnya begini, terus miring, bisa tiduran. Kersen tuh apa? Kersen tuh apa Ceri-ceri ya? yang pinggir jalan itu yang merah-merah tau nggak? Di hutan itu Yang bisa biasanya. dimakan ya? Yang bisa dimakan. Tahu Punya kersen kuntilanak itu kan ya? Kersen tuh yang mana ya? nggak? Kersen tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh Cherry. Wild cherry. Bukan. wild kersen. Nggak masa sih. Bahasa Inggris sih. Malu sendiri. Malu sendiri. Semacam wild berry atau Kayak berry. I think so, Bulat yes. gitu. Wildberry. Nih. wild berry ya. I think so. Ya, Enak salah kan? lagi. I think so. Nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini Bahasa nih. Inggris. Coba ketik bahasa Inggrisnya Bahasa buat Inggris. Kersen. Oh, cherry Cherry fruit. fruit. Cherry Ya. fruit. Cherry apa? Cherry fruit. Oh, cherry fruit. Ya kan, Gini, cherry gini kan, gini. Tari fruit. Itu tari fruit. Tapi kalau orang tua ngomong kan cherry fruit. Tarik perut. Tari fruit. Berarti lu waktu kecil pindah-pindah kemana-mana. Kan papa aku di perhotelan. Jadi emang biasanya kalau orang di perhotelan siap 2-3 tahun pindah negara. Chef. Bukan, diam. Nanti ada voucher-voucher nggak? Boleh nggak? Voucher-voucher. Voucher sih. Ya, kalau ngasih papa aku udah pensiun, jadi ngasih orang lain nggak bisa. Tapi kalau kita ke hotel chain itu di mana dulu dia bekerja, memang Masih free. Penthouse. Kan GM. Merkel Ancol bisa nggak? Ya kalau emang masih Tergantung dia kerja di mana bapaknya. Iya. Kalau apa kamu pernah di Oyo Jeruk Purut? Koyo tahun 2000-an belum ada. Just kidding. Just kidding. Selain Dubai negara mana Centil lagi? banget sih. Singapura, Malaysia, Singapura, Malaysia. Indonesia, terus lulus SMA Amerika kan cukup lama. Kenapa? Waktu kecil kamu di mana aja? Dari kecil di Cisaat. Ya. Kalau main apa aja? Kemana aja? Saat. Saat ke atas dikit Gunung Kaler. Pronunciation-nya dong yang benar, pronunciation-nya. Gunung Kaler. Ke bawah di Nagrak. Bener itu kampung gua. Sebelah kanan Waterstone. Cibatu. Oh, Cibatu. Tapi lu lancar fasih bahasa Indonesia udah dari kecil? Ya ini omongan udah lama lah, Iya kita sih. pertanyaan yang lain aja. Yang lain aja. Intinya aku udah mulai bener-bener lancarnya tuh 2019 ke atas saat kembali dari Amerika. Karena aku punya podcast sendiri, topik-topiknya berat. Iya, benar. Jadi lancar. Tapi waktu masih kecil dulu karena selalu pindah negara, sekolahnya international school. Bahasa jadi Inggris ya Mau nggak mau belum ya. lancar waktu masih remaja.
Sama, gue juga SMA tuh baru bisa bahasa Indonesia. Sebelumnya bahasa Sunda. Tapi Leslia juga nggak waktu itu. Ya nggak usah. Ada orang Nanti apa Inggris? Tapi kalau kita kan dengarnya tadi, pindah ke Singapura kayaknya seru banget. Tapi kalau Cinta sendiri pindah-pindah negara gitu, rasanya tuh apa emang menyenang apa sebenarnya capek apa gimana sih? Suka banget karena bikin kita lebih banyak wawasannya, bisa berpikir dari berbagai sudut pandang, bisa merangkul berbagai budaya dan kepercayaan. Kita jadi orang yang nggak gampang menghakimi perspektif yang berbeda atau gaya hidup yang berbeda karena kita bisa mengerti asal-usul dari kenapa orang bertindak dan mengambil keputusan yang mereka ambil gitu. Dari semua negara itu masih ada teman-teman yang dari negara itu nggak? Masih kontekan gitu yang di Singapura, ya, teman kecil. Enggak sih, mayoritas teman-teman aku yang stay sampai sekarang yang waktu kuliah di US. Kalau yang masih kecil udah nggak terlalu kontak-kontakan. Karena udah pindah lagi, nggak kontek-kontekan. Iya. Kan biasanya BSD itu kalau SD lanjut SMP, lanjut SMA lu pindah Nggak, lagi, karena aku pindah lagi. pindah-pindah, nggak ada best. Itu mungkin minusnya ya. Jadi dari punya teman di sini nggak lama pindah dan cari teman baru lagi. Adjustment sama beberapa negara kan Culture tuh capek nggak sih? Iya. Enggak, karena lagi-lagi sekolahnya kan selalu international school. Jadi kan kurikulumnya mungkin kurikulum Amerika atau Inggris. Jadi ya selalu ada satu kesamaan walaupun pindah negara. Menyenangkannya gitu. ketemu lebih banyak orang aja. Iya, berarti. penting banget sih. Jadi kita nggak gampang ya itu menghakimi orang lain. Sempit, jadinya nggak sempit. Iya. Karena perspektif orang kan banyak banget pikirannya kan. Benar. Makanan sempat kaget nggak, Cin? Waktu dipindah ke Indonesia sempat kaget nggak makan nasi gitu mulu, kaget nggak? Enggak, karena aku suka semua makanan sih. Gak ada pantangan, Cin. Aku semua suka makanan Indonesia, suka India, suka Itali, suka Kamu makannya Jerman, banyak suka. Iya, banyak. Tapi biasanya kalau bukan bulan puasa ya pagi sama siang aja, malam enggak. Oh kamu intermittent. Iya, emang dari kecil kayak gitu di keluarga aku kita nggak Emang makan malam malam. ada dinner. We don't like dinner karena kalau dinner jadi nggak bisa tidur, perutnya panas, Oh iya? nggak enak aja. Kok terbalik sama gue ya? Gue kalau nggak makan malah. Dia malah kalau nggak dinner nggak bisa tidur. Ada. Terbalik. Sumpah. Orang kalau udah kelewat jam tidur lapar pasti. Iya, benar. Jam 9 tuh udah pasti. Iya. Nasi anget pakai abon, malam-malam jam 10 enak banget tuh, Cin. Nasi Ya hangat. begini Iya, nasi hasilnya. hangat pakai- Tembek banget tembek. Nggak tahu ya, kan riset ada bermacam-macam. Tapi banyak riset sekarang nunjukin bahwa emang kalau malam hari sebaiknya perut tuh jangan penuh. Karena badan kita butuh waktu untuk memperbarui sel, Pagi itu ya. memperbarui pokoknya sistem Semua itu kita tubuh yang gitu. ada di dalam Kalau kita usus sedang juga, mencerna, segala macam. iya kalau kita mencerna akhirnya tubuh kita nggak punya waktu untuk rehabilitasi gitu. Di antara semua makanan negara yang lu datengin yang paling favorit nomor 1. Ini Cinta Laura banget. Nggak bisa gitu karena kalau cewek kan tergantung mood kan. Kalau lagi mau dapet pengennya pedes-pedes. Bakso pedes cok doyan. Aku sukanya kalau pedes-pedes tuh makanan Sunda. Jadi nasi Wah, pakai mantep. sambal tomat, Mantep. pakai gurame goreng, pakai lalapan, pakai tempe. That's really good. Kemana? Lagi nongkrong. Main makan aja. Mau ke Ciganea. Iya, mau ke Ciganea dia, Ibu Nggak, Haji pertanyaannya, Ciganea. makannya pakai tangan atau pakai sendok? Bisa pakai tangan, tapi aku prefer pakai sendok karena males bau-bauan. Iya, sama. Gue juga nggak bisa. Juga nggak suka. Gue nggak. Masa sih? Gue kan nggak bisa makan pakai tangan. Enakan pakai tangan Agak lah. bau ya, Cin. Bukan nggak bisa, cuman males, Males cuci baunya tangan dari sampai bersih. Lu pernah nggak di make upin sama orang tapi tangannya habis makan sambel? Iya. Gue pernah. Totok wajah, Sur. Totok wajah. Totok wajah. Terus bisa juga kalau nggak ngidamnya karena mau dapet yang pedes-pedes, kadang-kadang yang pokoknya berlemak ya pizza gitu. Like pizza is my comfort food. Kan nggak berlemak. Lemak sop kambing anen berlemak. Nah, itu bener. Sate jando tuh lemak. Cheese penuh lemak. Oh, cheese-nya benar. Iya, cheese-nya benar. Pepperoni. I just like very cheesy pizza pakai Tabasco yang banyak. Tetap pedesnya tetap ada Tabasco-nya Oh, berarti lu banyak. suka pedes. I love spicy Seblak food. lah, seblak. Kudu seblak. Seblak kan doyan nggak? Jujur, kalau kalian nonton Instagram aku kan sekarang punya program baru namanya MBG. MBG masakan bos gue. Asik. Jadi aku bosnya, aku masakin buat karyawan aku. Nah, konsepnya adalah semua masakan Indonesia aku tunjukkan ke masyarakat bahwa sebenarnya bisa sehat selama kita niat mau masak dari nol. Dari bumbu-bumbunya juga harus fresh. Jadi nggak pakai bumbu-bumbu instan. Ada tuh satu episode aku bikin seblak. Seblak, nggak pakai seblak. Seblak. Itu mah wajar lah. Hah?
Ih, dibelain lu. Teman dia. Dan jujur ya, dari semua MBG aku pernah bikin bakso dari nol, bikin gado-gado dari nol, bikin sate lilit dari nol, bikin soto dari nol. Rawon dari nol juga. Pertama. Yang paling Dari gagal nol, itu nol. seblak. Aku nggak ngerti. Buat aku ya, I don't like seblak. Why? Merica rasanya, itu kayak merica. Merica. Gue I don't jujur, like gue it. belum pernah nyobain. Dan gue kayaknya enggak. Seblak tuh kayak cireng gitu nggak Belum sih? pernah makan seblak, belum sama. Gak apa-apa, you're not missing out. You're not missing out. Bener-bener buat aku sih, aku bukan anak seblak ya. Iya. Tapi Bukan karena berarti banyak aku geng, bukan seblak ya, geng seblak. Aku mah enggak. Enggak, bukan apa-apa. Kita mah nggak makan seblak, sakau. Bukan apa-apa. Karena dulu kan gue sempet main di cek toko seblak. Jadi Cek toko sebelah, bilang lu. Ada toko seblak gitu. Tapi ini seru nih, bareng-bareng ini lagi Ramadan tuh. Saatnya kita ngumpul-ngumpul kayak gini kan. Karena ini kan namanya momen kebersamaan Ramadan. Yang lebih nikmat lagi kalau kita punya eSIM Smart Friend, teman-teman. Iya, Ramadan gue itu lebih nyaman karena bisa nikmatin promo double untung. Double FUP atau batas pemakaian harian untuk pakai unlimited dengan fitur baru FUP. Bisa diakumulasi dan juga momen Ramadanmu lebih bermakna dengan menjaga silaturahmi. Rayakan kebersamaan dan tebarkan lebih banyak kebaikan. Itu dia. Kalau punya double batas pemakaian harian untuk paket unlimited dan bisa diakumulasi, bikin Ramadan nyaman dan silaturahmi semakin lancar. Nah, buat teman-teman semua nih, cek info lengkapnya ya teman-teman ya di smartfriend.com/Ramadan or download aplikasi My Smart Friend. Nih. Ini. oh ada di QR. Ada di situ, ada. Nih, sama lanjut ngomong tadi kan gua ngomong ke Aku mau bilang, kan kita ngomongin berbuat baik tuh, berbagi kebaikan. ngomong gitu. Makanya aku bikin si program MBG ini karena aku prihatin ya melihat masyarakat Indonesia. Aku merasa bahwa di negara kita, masakan Indonesia yang sesungguhnya itu luar biasa sehat. Makanya enak. bener kan zaman dulu kan. Sehat. Iya, iya. Mau itu dari daging ayam atau ikan atau daging Iya, apapun, bener. sayur-sayuran yang tumbuh di negara kita yang sangat subur. Sebenarnya sumber masakan Indonesia tuh nggak ada yang nggak sehat. Bener. Cuman seiring berjalannya waktu, semakin orang mungkin mau Pengen cepet. marginnya Lebih tambah gede, tinggi saat iya. jualan atau pengen cepet juga. Akhirnya mereka mengambil opsi-opsi yang mungkin banyak yang nggak sadar sangat buruk buat kesehatan kita gitu. Jadi sebenarnya MBG bukan aku hanya seru-seruan mau masak, enggak. Karena aku mau membuktikan hidup sehat itu nggak susah loh. Like, Bisa makan sehari-hari pun. dan rasanya itu nggak berubah, rasanya enak banget. Aku berani jamin kalau aku ngundang kalian ke rumah aku. Ayo. Cinta lu bareng. Ada HS. Bentar dulu. Ngerti bahasa basi gak sih? Cinta, ngerti bahasa basi gak sih teman-teman? Kok bahasa basi doang? Ayo. Ada niat banget lu semua. Kalau mau ke rumah gua ya udah dah. Kita mau pengen ya. Tapi sebenarnya bahwa masakan Indonesia itu kalau kamu kulik sebenarnya bahannya emang Sehat from banget. scratch itu bagus. Ayam kecombrang deh, itu masaknya nggak lebih dari 20 menit. Yang penting ayamnya direbus, disuir, habis itu dimasak pakai bawang putih, bawang merah, kecombrang, cabai rawit, minyak kelapa. Itu kan dada ayamnya protein tinggi. Rasanya enak banget. Pakai nasi anget, pakai bawang goreng, nutrisi Pakai sambel lagi. Iya. Nutrisi terpenuhi kan, protein ada, karbohidrat ada, seratnya juga ada. At least gua hidup sehat. Cetak. Ah iya. Main at least. At least. At least. At least gue hidup sehat. Cocok tuh. Cetaknya beneran. Seneng banget. Girang banget. Seneng. Tapi kalau ngomongin baik, sekolah kamu masih ada? Ada dong. Dia punya sekolah, bikin sekolah. Serius? Bikin sekolah Cinta? Jadi sebenarnya udah dari 2006 Ya, dari ya. 2006. Jadi keluarga aku punya yayasan namanya Sukarseno Peduli. Kita udah ngerenovasi 10 SD dan ngebangun 1 SMP di kaki Gunung Salak. Yang udah mengakomodasi ribuan anak-anak melalui sistem pendidikan kita.
Tapi sekarang sebenarnya sejak tahun 2022 aku pribadi punya gerakan sendiri namanya Act of Love Foundation. Act of Love. Jadi gerakan tindakan cinta lah gitu, tindakan penuh cinta. Dan mungkin teman-teman ada yang lihat kemarin kan aku baru pulang dari Aceh. Itu kan bersama Act of Love, bersama WWF dan juga bersama yayasannya Luna. Jadi kita kesana melihat kondisi kehidupan yang sudah terdampak bencana. Dan jujur ya, akan butuh bertahun-tahun untuk revitalize ya. bisa kembali ke normal. Dan oleh karena itu untuk teman-teman yang berpikir, loh 3 bulan terakhir kan udah miliaran, puluhan miliar rupiah yang disumbangkan, itu nggak cukup. Itu nggak cukup karena aku datang ke sana pribadi, hujan sedikit aja, itu tuh Langsung lumpur di mana-mana dan orang-orang kan tinggal di tenda pengungsian. Itu tuh belasan keluarga di satu tenda. Sekolah itu bener-bener modalnya hanya tenda, papan tulis putih, nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada furniture. Mereka bener-bener belajarnya tuh di lantai. Toilet itu untuk puluhan keluarga. Pokoknya prihatin sekali. Jadi kalau teman-teman masih ingin membantu, mau itu secara fisik ke sana atau secara materi, boleh banget ke Instagramnya Act of Love Foundation atau ke WWF ID karena kita terus menggalang dana untuk membantu rehabilitasi orang-orang di sana dan juga satwa liar. Begitu. Ini semakin tepat karena momennya juga tepat di bulan Ramadan, kita harus saling membantu, dilipat gandakan juga. Coba nanti kita ngobrol sama ada teman kita Habib Isya. Oh iya, boleh-boleh. Ngobrol soal bulan kebaikan ini nih. Gitu. Dulu kali ini intip. Iya, buat kita Mereka akan memberikan tips bagaimana cara membedakan hewan liar dan hewan tidak. Nah, gampang itu. Tinggal ditanya, lihat gak? Lihat atau enggak? Ya udah, kasih tipsnya ya. Info dan tips seminggu bareng Awe dan Pican. No. Info dan tips seminggu bikin bahagia. Saya Awe. Saya Niki. Saya Pican. Saya Mario. Dan kami dari Intips Informasi Podcast Minggu dan Keluarga Artis. Mantap. Ditutup dengan suara siput. Bukan. Ngatain gua anjing lu. Sabar emang. Lu ngatain gua anjing lu. Udah. Oke. Karena ini sebentar lagi lebaran teman-teman. Iya. Oh iya ya? Iya ini nggak tahu sih. Pokoknya gua asal sebut aja. Kan ini tergantung editornya. Oh iya betul. Tapi dikit lagi lebaran nih. Ya jadi ini kita seperti biasa akan memberikan tips-tips ya. Ya. Bagaimana ini kalau pas malam takbiran, itu kira-kira ngapain aja sih biar besoknya tuh lebaran asoy. Nonton Kahitna kalau gua nonton Kahitna. Cantik. Apa? Gua nggak ada ya Kahitnanya. Nonton Kahitna tapi yang nonton ini semua keker semua sama cowok-cowok gimana ya? Cowok-cowok maskulin ya? Gak bagus lah, ya kan. Ganteng! Ingin rasa bicepku isi. Enggak, nih kalau kalian biasanya malam takbiran ngapain? Udah ngumpul belum? Kalian kan satu keluarga. Ya. Udah ngumpul belum? Malam takbiran jarang ngumpul kita. Iya kita nggak ngumpul. Sendiri. Iya Kita bisa lebaran. Me time. nikmatin aja. Hah? Nikmatin diri sendiri. Pas Bang. ada takbir. Nikmatin diri sendiri. Iya maksudnya. Sama keluarga inti sana Iya, masing-masing. keluarga inti. Masa nih kalau sendiri? Enggak itu terlalu nikmatin itu. Tapi di rumah. Keluarga sendiri, lo sama nyokap lo, Iya, bokap lo, Mario sama Yo, bapaknya, keluarganya. sama semua. Iya, gitu. Iya, Baru ketemuan besok. besoknya pas ketemu lebaran tuh. Iya. Iya, biasanya lebaran. Atau kadang-kadang H+1 lebaran ya? Kadang-kadang. Iya, baru satu lebaran. Jadi juga hari H baru lebaran kadang-kadang ada yang sama mertua-mertuanya dulu gitu. Nanti H+1-nya baru ke... Tapi malam takbiran makanan apa udah ada dong semua dong? Wih, belum. Kalau aku belum, gue tinggal sini soalnya gue gak ada makanan. Iya, Jadi gue bisa sendiri dia. malam takbiran biasa aja gak ngapa-ngapain. Iya. Lo kenapa gak ke rumah Niki? Lu kenapa gak ke rumah gua? Gak diajak. Kenapa gak ngajak Gila dia? lu, kenapa ngajak dia?
Loh, baru aja info. Kalau misalkan mau nih Bang Awe sama Bang Pican ke rumah aku aja juga sekalian. Gua. Iya, nanti sama Lu gua pernah juga. gak ngajak gua ke malam takbiran ke rumah lu? Pernah ya. Kapan? Orang gua ngajak lu ke hotel sama mama gue waktu itu. Itu pas SD. Wih. Dalam Bang. Aku Pernah gua diajak ke rumah dia. Tapi kan saudara datang aja kali. Iya, kalau Main ke rumahnya. Enggak, soalnya dia kan sama kakak-kakaknya. Lu gak kenapa? Gua gak enak. Kalau berdua lu ini nggak? Ini apa tuh ngumpul nggak pas takbiran? Oh enggak lah ya. Masa tuh pas ini Bang? GP emang gua pikirin. Kan gue keluarga gue, gue sama keluarga gue. Baru. Bahasa baru. Oh enggak lah ya. Oke, kita akan kasih tips ya. Mempersiapkan lebaran di malam takbiran ya. Yang pertama, jangan begadang, istirahat yang cukup. Ini kadang-kadang kalau malam takbiran ngumpul sama temen-temen sampai pagi jadinya sholat id malah enggak. Ya ampun. Tuh, enggak Yang penting malah bangun. Gak kebangun Iya. ya, itu kan penting banget ya. Penting sholat id. Ya kan? Iya, gue enggak sih. Iya sih gue. Suka lupa, oh iya. Jadi kasih tau. Ya pokoknya jangan begadang lah. Ya suka begadang nggak kalau? Wah, tapi ini takbiran itu waktu yang paling tepat untuk begadang, Bang. Iya sih. Iya kan, Tapi udah, jangan nggak sampai pagi-pagi. Kok nggak usah? Ya tipsnya itu apa? Emang lu suka ikutan takbiran? Suka, Bang. Takbiran sama teman-teman. Keliling? Wih, Main beduk. Enggak, di ini aja di tempat rumah terus ngobrol sama teman-teman. Itu bukan takbiran. Iya, itu mah malam mingguan. Ini ada takbirannya, Bang. Nongkrong itu nongkrong. Tapi ngobrol kan? Ngobrol. Takbiran kan pakai beduk. Duduk, iya. Oh, berarti aku selama ini nggak takbiran. Salah ya. Ya, enggak berarti. Salah. Ya. Berikutnya. Pokoknya jangan begadang, istirahat yang cukup. Yang kedua Iya. adalah, nih kalau lo malam takbiran kan biasanya pada main petasan, main beduk, berisik sehingga mengganggu orang lain. Nggak boleh, harus jaga ketertiban. Nggak beduk nggak apa-apa. Iya, tapi nggak boleh kenceng-kenceng sampai rusuh. Jangan yang beduk raksasa yang gede banget gitu yang sampai apa sih? Jangan sampai 1000 beduk keliling. 1000 beduk. Indosiar itu jangan. Jangan terlalu Kalau Indosiar mau syuting. Kalau Indosiar mau syuting, 1000 beduk saya mana? Udah dibawa Pak. Itu bukan Indosiar itu. Ya ambil. Akhirnya telepon kan, Pak ini tolongin nih. Ini gimana ya? Lalu semua orang turun dapat segala macam. Nah yang gue bingung tuh si orang Indosiar ya. Kayak lengkap. Ceritanya lengkap banget. Iya. Intinya pokoknya jaga ketertiban, jangan main petasan, jangan membahayakan. Iya. Gitu. Tapi mending takbiran terlalu kencang apa terlalu pelan? Terlalu kencang, mendingan terlalu kencang. Aneh juga sih ya. Kalau terlalu pelan aneh. Enggak kalau takbiran nggak apa-apa lah. Kalau takbiran nggak apa-apa. Enggak kalau pelan-pelan katanya Mario. Iya enggak, tapi kalau main petasan. Nah ini main petasan nih jangan sampai membahayakan. Ya kan kadang-kadang ada yang sampai anak kecil Tangannya buntung. tangannya buntung. Bukan dari kecil itu, dari kecil. Salat Id. Enggak dari kecil itu kalau yang Enggak. Main petasan. Biar main petasan, bener. Tangannya Iya buntung. ada yang sampai. Karena kadang-kadang suka ini kan misalkan jangwe dipegang gini. Iya. Terus ikut ke atas. Itu berat banget. Terus kan pas meledak dia jatuh di New York. Jauh Lalu nggak ada. Itu dilepas-lepas. banyak, yang buntung tangan. Iya, Bayangin ada. kalau misalkan takbiran tangan buntung besok. Gak bisa minta gimana? tangpau. Salat Idnya. Gak bisa makan nastar sih, gak bisa makan nastar susah ya ngambilnya. Iya. Oh gimana tuh? Janganlah pokoknya itu bahaya ya. Jangan teman-teman. Berikutnya. Nih menentukan masjid mana yang jadi pilihan sholat id. Atau temukan masjid ya, lapangan gitu. Iya. biasanya. Jadi ngobrol sama keluarga, besok kita sholat di mana ya? Gitu. Oh iya benar. Nah kalau kalian yang dekat rumah atau yang emang ada, gue mau yang di sono nih, kan kadang-kadang ada yang ini ngincar imamnya ini nih, khotibnya ini nih. Di sana imamnya S. Arifin nih, gitu kan. S. Arifin. Wah di sana imamnya Samudra. Salah sih, aku belum lahir pada saat itu. Nggak tahu apa-apa. Kalau kalian gimana? Oh, Kalau Dekat rumah? gue nyari masjid terbagus terdekat. Oh yang paling gede berarti? Iya, yang paling bagus ini. Ah? Yang paling mewah gitu. Itu salah satunya. Kalau sholat itu biar nyaman gitu. Yang ada lampu, ada lampu. Timothy Ronald. Sholat juga bro. Main Bitcoin. Ya katanya Lu mewah. ruku lagi lu. Sholat juga bro. Berikutnya. Berikutnya. Berikutnya, mempersiapkan amplop THR untuk yang mampu. Nah, Kalian nih sudah Penghasilan. berkarir. Yes. Sekarang udah, tahun kemarin udah mulai ngasih belum? Udah, alhamdulillah. alhamdulillah. Hebat. Banyak ini, saudara-saudara.
Banyak bang. Banyak. Ini nggak apa dihitung dulu, ditulis-tulis gitu. Biasa awal-awal gitu ya, gue awal-awal gitu. Dibacetin. Si ini biar tahu gitu. Iya masalahnya kalau kita beban kalau misalnya kita ngasih dikit main ngeliatin dari jauh soalnya. Oh iya. Iya. Tuh Maya kayak begitu. Suka kayak gitu jadi kita. Kayak gini. Elah. Maya gini-gini. Dia dari jauh gini. Udah jauh udah gini. Masa Maya banyak laut. Pakai tongkat. Gua kasih tahu. Gua kasih tahu triknya. Gimana? Pakai amplop. Iya. Lo beli amplop. Yang coklat yang gede itu. Buat ngelamar ya, buat ngelamar. Lo beli amplop. Jadi pas dikasih kan dia kaget. Ya amplop. Iya amplop. Baru. Bahasa trendy tuh. Trendy baru lagi. Voucher. Nggak bener. Jadi nggak tahu. Orang jadi nggak tahu lo ngasih berapa. Kan langsung dibuka kan anak Iya kecil. biasanya langsung dibuka. Kadang-kadang di depan gua. Tonjok anak jangan dibuka. Nah itu boleh tuh harusnya gitu ya. Gitu. Sering buka. Takut sama ibunya sih kalau itu. Berapa ngasihnya biasanya kalau anak kecil? Oh yang... ini boleh gak sih? Boleh. Kata Habib dia gak sih? Enggak, Ria. Kalau anak bocah yang masih bocah banget 50.000. Ih banyak itu. Itu banyak. Ih gue biasanya ceban 20.000 kalau anak kecil. Ya, karena biasanya anak kecil nggak dikenal kan? Maksudnya tetangga. Itu keluarga. Keluarga only. Kalau udah tua tapi kecil, itu 200 itu 200 dah. 200. segini. 200 itu. Kalau masih kecil ya 10 tahun. Tapi gede. Iya. anak kecil apa enggak? Itu termasuk anak kecil nggak? Itu termasuk anak kecil nggak? Niki, gitu gimana? 100 deh itu. 100. Berarti dari bentuk badan. Iya. Kalau yang agak gedean lu paling yang lu kasih SMA gitu ada nggak lu kasih? Justru semakin besar semakin banyak aku kasihnya. Karena kan kebutuhan mereka kan lebih Berapa banyak. SMA berapa? 100, 150 gitu. Ih banyak dia. Baik. Lo juga yuk, lo segitu yuk. Gue lebih 300 gue. Oh, lebih baik dia. Lebih baik dia lu kalah. Tambahin bego. Lah kan kalau gua juga uang gua juga gua kasih. Oh, nih uang. segini. Apa itu? 500. 500. Uang gua dia mah. Oh kasih uang. Ngasih gue. Berapa? 1,2 gue biasanya. Gedean dia, pelit. Jangan gitu sih. Jangan gitu. Lo emang biasa ngasih sedikit itu ya? Malu, mama tahu nggak punya anak kayak kamu? Anak saya, gitu. Bukan anak setan. Anak saya. Itulah ya pokoknya. Iya. Itu tips dari kita ya. Untuk mempersiapkan lebaran ya di malam takbiran ya. Benar. Tapi intinya adalah pokoknya semoga ibadah kita semua diterima ya. Amin. Dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Yang puasa semuanya diterima puasanya. Amin. Jadi pahala jangan kadang-kadang cuman kita puasa cuma dapat lapar dan hausnya aja. Payungnya nggak dapat. Karena kalau ini karena cuma dapat payung. Capnya belum full. Ya piringnya juga ada. Handuk kecil. Buat apa? Amin ya Allah. Karena kalau bagus sekarang kita berkesempatan untuk mendapatkan televisi 40 inch. Dari mana? Dari Tol Yongto. Oke, terima kasih Tol Yongto. Selamat lebaran. Kongsi pacar. Happy Mother's Day. Info dan tips seminggu bareng Awe dan Pican. No. Info dan tips seminggu bikin bahagia. TTU, tanya-tanya Ustadz. Masya Allah. Masih aja lu. Udah ada Habib. Habib kudanya banyak bro. Emang ya? Nggak benar tapi Habib. Emang ada pelihara kuda? Enggak, aku berkuda aja, pakai kuda orang. Lah yang di sana kok Itu orang naro, bagi dua, bagi hasil. Oh gitu. Naruh aja gitu, orang naruh aja. Bagi hasil sama orangnya. Tapi kalau ada yang naik bisa bayar. naruh binatang di tempat lu gitu. Enggak kuda doang. Stable. Siapa tahu ya? Katanya berkuda itu ini. Sunnah. Iya. Sunnah lah, berkuda, memanah, berenang, sunnah, olahraga sunnah. Tuh berenang mes. Karena esensinya memanah ngelatih fokus. Berkuda? Berkuda ngelatih postur.
Termasuk berenang ngelatih fisik kita biar kardionya bagus. Tapi apakah benar katanya kalau yang berlatih berenang, memanah, dan berkuda juga persiapan kalau kita nanti Iya. hari akhir menjadi Iya. persiapan SEA Games. Porda. Mikir kan tuh. Jadinya apa lagi ya? Sunatan masak. Iya, ada masanya kita akan membutuhkan itu, membutuhkan skill itu. Kalaupun skill itu nggak datang sama kita, pertama kita udah dapat pahala niatnya, yang kedua kita udah dapat manfaatnya. Berkuda tuh bukan cuma ngelatih fisik loh, cara ngomong kita sama kuda. Hah? Oh ya? Iya. Lu ini mulu nih, dengerin lu orang Sunda bener lu. Itu beberapa terapi autis, teman-teman aneh, ada yang bisa terapi autis pakai kuda. Maksudnya gimana? Cara berkomunikasi dengan Iya, komunikasi verbal. Karena kan anak-anak autis tuh bisa lebih ngontrol emosinya, terus gimana cara dia ngertiin kuda gitu. Ngerawat kuda berarti ya? Ya masing-masing kuda ada karakternya. Ada kuda yang panas darahnya, ada yang emosian, ada yang ketawa mulu. Ini saling pandang. Palanya udah kemana-mana dia nih. Tapi mana udah di mulut. Apa, Bah? Enggak tahu. Tapi untungnya sunnah ya. Iya. Jadi enggak apa-apa kan kalau nggak naik kuda ya. Iya. Kalau wajib ya. Kita harus belajar naik kuda ya. Ribet banget. Kemana-mana. Lo ngambil SIM-nya bikin angka 8 baik kuda. Gak usah. Enak banget. Baru mulai udah seru obrolan kita. Makin seru kamu. Wah, ini. Bang jualan. Emang gak boleh lihat orang diam. Asoy nih. Gok. Asoy dong. Ambilin semua. Dia kuda. Bahasa kuda. Bahasa kuda nih. Beb cobain Beb. Terima kasih ya. Ini Semoga dari Allah. susu kuda nih Beb nih. Insyaallah. Enggak mengarang. Lu mau Gua yang yang mana? coklat gua. Sur. Pinky. Gua yang coklat. Concerto, Choco Passion. Semoga Allah ganti dengan makanan dan minuman di surga. Cookie creamy. Dia emang paling cocok buat abis terawih ya Gok ya. Ini rasanya Campina Concerto ini ada 3 varian rasa. Ada yang Choco Passion, Ya, ada yang saya. Cookie Creamy, ada yang Strawberry Choco yang Itu Habib strawberry bisa choco. sama Surya pegang. Creamy ini. Enakan itu gue ini nih. Jangan, enak aja. Ntar gue kasih lagi. Oh iya. Jangan, jangan. Cantik ya. Jangan, ribet. Ya, buka gua yuk. Enak sekali. Oh, luar biasa. Mukanya sih satisfying Wah, banget. Ya, bukannya satisfying tuh. Satisfying. Oh, luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Semoga makan bersama di sini, makan bersama di surga. Amin ya Allah. Beb. Amin. Concerto. Nih kalau gua biasanya gua makan di atas dulu, abis itu pas udah tengah-tengah di gitu. Mana coba? Contohin dong. Ada. Kalau Pican biasanya Gua gigit 10 diginin tak gitu. Itu tahu. Seperti biasa. Dulu dong. Enak kan? Enak. Kalau digigit konnya tuh nggak alot ya. Benar. Gak ngelawan dia. Enak banget. Enggak crunchy, enggak alot. Gak ngelawan dia kayak anak soleh. Mantep banget. Tapi anak soleh temen gue ngelawan loh. Anaknya soleh lawan. Si Igi. Gigi ngelawan dia, suka ngelawan dia. Anak kang soleh. Soleh kan soleh. Seru-seru ngobrol nih seru. Lagi dong cerita apa lagi ya? Ngobrol apa lagi ya? Lagi dong, cerita apa lagi dong? Kayak kekurangan bahan kamu ya. Apa tadi kan ngomongin Olahraga berkuda, kemana, berenang. Tapi kalau olahraga Buat anak laki-laki doang apa anak perempuan juga? Anak-anaknya soalnya perempuan semua. Bisa, perempuan banyak. Atlet Banyak perempuan yang ikut. banyak yang jago-jago. Oke cinta, so this is my friends, father. Jadi tadi tuh aku disuruh keluar karena kalian makan-makan dulu ceritanya. Iya dah. Silakan. Duduk lagi kita silakan. Supaya lihat kampung kita keliling-keliling dulu. sama adik-adik. Brother. Sit down. Dikai. Iya, siap. Come. Assalamualaikum. Crowded, yes. Crowded. Balik. Wrong. Apa? Apa? Nih Cinta Bib, Iya, temennya Insya Pican. Love. Suaminya teman aku. Kok suami? Pacar. Iya, pokoknya teman Pacar. Oh, Calon. Semoga jodoh dunia akhirat. Amin.
hamil. Cinta mau nanya nggak sama Habib? Apa Atau gitu? mungkin Habib bisa lihat ke masa depan ya, udah melihat pernikahan Oh yang iya Habib kali belum ya. tahu. Belum tahu, jadi udah tahu bakal jadi suami. Iya. Bener nggak Bib kalau jodoh tuh mukanya mirip? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Mas pertanyaannya nggak agama itu Tapi ada yang bilang kayak gitu. Bukan agama. Kok jodoh? Itu kayak nanya, Bib bayar PLN di mana? Kalau jodoh itu belum tentu mukanya mirip, kalau kembar udah pasti mirip. Takulasa dewa. Ya, jadi tidak. Tadi kan kita ngobrol sama Cinta soal makanan sehat. Iya kan? Nah, tadi ngomong juga kalau ada olahraga-olahraga yang menyehatkan tubuh itu jadi pahala juga. Nah, makanan sehat waktu zaman Nabi tuh apa aja ya? Maksudnya kayak itu apakah menambah lama banget sih lu mau nanya apaan? Gak mungkin begini kali ya, muter-muter. Menjaga badan itu termasuk sunnah. Nah iya, kan kita udah pernah cerita. Hampir peletok. Cukup. Cukup pempek. Cukup pempek. Aku punya nih pertanyaan. Kan tadi kita udah ngomongin kesehatan fisik. Sekarang aku pengen ngomongin kesehatan mental dan juga kesehatan emosional. Gitu. Habib, aku mau nanya nih. Kalau aku tuh belajar bahwa orang yang sering menyudutkan atau berkata jelek kepada orang lain seringkali adalah orang yang sendirinya tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Mereka melampiaskan ketidakbahagiaan itu dan rasa sakit itu kepada orang lain agar merasa lebih besar. Aku bingung deh, Habib, zaman sekarang kan sebenarnya informasi mengenai agama, mengenai hal-hal positif itu banyak ya. Banyak. Tapi kenapa banyak sekali orang-orang tetap aja suka mencaci maki dan menyakiti satu sama lain, terutama di medsos. Netizen ya, karena ada kekosongan di dalam dirinya. Kalau dia nggak kosong di dalam dirinya, dia akan mengisi dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sepanik-paniknya kita, sesetres-stres kita, Allah bilang, ingat aku. Kalau kamu mengingat aku akan beri ketenangan di dalam hatimu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, maka engkau akan diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya kita nggak gampang mengucap kata-kata kasar, karena tiap kalimat kita tuh ada yang nyatet loh. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat itu terlontar kecuali ada raqib sama atid yang mencatatnya. Jadi hati-hati ketika kalimat kita keluar, apalagi berpotensi menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, itu adalah kalimat yang berpotensi memiripkan diri seperti iblis laknatullah. Kalau zaman sekarang gak cuma kalimat, ketikan juga kali ya Bibi ya? Iya. Ketikan tuh kacau sih. Loh, dipikir iblis diusir karena apa? Karena iblis bilang, qala ana khairum minhu, khalaqtani min naru, wa khalaqtahu min tin. Iblis itu diusir karena kalimat merasa lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Padahal iblis nggak tahu harga korek sama harga surat tanah mahalan mana. Cetak. Mantap banget itu, mantap banget itu. Mahal mana sih Bang Bib? Yang mertua aja. Aja deh. Ini iblis nih gak tahu. Kalimat. Iya benar. Kalimat ngerendahin orang lain itu membuat kesombongan masuk ke dalam hati kita. Dan itu adalah sifatnya iblis. Nauzubillah. Termasuk pun lewat ketikan-ketikan itu. Pun lewat ketikan. Termasuk lewat mimik ya. Itu juga merendahkan. Termasuk pandangan merendahkan, gak boleh. Gini. Apaan tuh? Jajam aja. Apaan tuh? Ini kayak ice rolling gitu. Banyak itu. Itu yang kebanyakan ringan kali. Itu banyak gak disadari sama orang. Pandangan haram itu ada dua. Memandang sesuatu dengan syahwat, gak boleh. Lihat terus timbul syahwatnya, apalagi bulan puasa menghilangkan pahala puasa. Tapi pandangan haram yang kedua, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Sekalipun ahli maksiat, ya sekalipun ahli maksiat. Gak boleh kita memandang dia dengan pandangan merendahkan. Harus kita pandang dengan pandangan rahmat. Gimana cara memandang pandangan rahmat? Kita doain dia, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kenikmatan kepada dia, berikan juga kenikmatanku dalam beribadah. Ya Allah, lepaskanlah dia dari kenikmatan kemaksiatannya. Ya Allah, selamatkan dia dari candunya terhadap maksiat. Kalau ini tapi nguji gitu, ya Niki keren. Nada lo gak gitu. Nada lo yang aneh. Tapi kan mimiknya. Iya, tapi ganteng banget jadi orang. Mulus.
Garansi toko. Garansi toko. Lagi dia mulus. Garansi toko. Kalau bercanda gimana? Bib? Merendahkan tapi maksudnya bercanda gitu. Ya kan kita Kita saya bilang sama-sama tahu. iblis tuh kan saya bercanda ya. Maaf ya. Gop ya. Ngatain dia iblis. Maaf ya Gop. Kalau ini kan sama-sama tahu ada orang yang beneran niat buat ngerendahin orang lain. Kenapa bahaya? Karena itu beresiko sekali lagi memasukkan kesombongan dalam hati kita. Yang penting mah hati kita. Yang penting waktu kita berlaku sesuatu, kita lihat kondisi hati kita. Ini benar apa enggak nih hati kita. Karena hati kita the most valuable thing in our life. Betul. Wis, asal banget tuh, Bib. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hati kita ada. Aku mau nanya sesuatu yang controversial. Aduh. Layak tayangan nih, taruh layak tayangan nih. Tinggal diedit. Dulu aja. Gimana pandangan Habib mengenai orang-orang yang mungkin dari luarnya casingnya udah bener, misalnya pakaiannya rapi, terus sepertinya sangat dekat dengan iman mereka, tapi ternyata kelakuan dan juga cara bicaranya jauh dari ideal. Apakah sebaiknya kita perbenahi dulu diri kita dari dalam, baru casingnya juga benar, atau cukup casing Tapi dalamnya nggak benar. dalamnya nggak benar? Karena itu banyak sekali netizen kan sebenarnya banyak banget yang kelihatannya alim, tapi ternyata apa ya mulutnya Jahat. sangat kasar. Iya, kayak begal pakai baju koko gitu kan ada. Ya ada. Karena dia pura-pura kan. Begal pakai baju koko, benar. Apa nih? Kadang begal pakai baju koko, kadang pakai baju MU. Semuanya kan itu mencerminkan diri sendiri. Iya. Kayak maling duit rakyat pakai jas kan? Iya. Waduh, disambut tuh. Disambut lagi sama dia. Benar-benar. Ya, nyambung ke tema tadi. Hati kita adalah hal yang paling berharga yang pernah Allah berikan. Jadi kita benahi dulu hati kita supaya kita memperindah hati kita. Nanti keluar akan ngikutin. Tapi bohong orang yang hatinya udah benar, dia di luarnya nggak bikin benar. Gitu. Jadi luar dan dalam harus seimbang. Bohong orang bilang dia ketika berlaku maksiat atau berlaku dosa, dia bilang yang penting mah hati gue benar. Yang penting mah hati gue bersih. Yang penting mah gue nggak jahat sama orang lain. Dia ketika berlaku maksiat, dia memang bisa jadi nggak jahat sama orang lain. Tapi dia lagi jahat sama diri sendiri. Dia memberi jarak antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu masuk kategori apa, Bib? Kalau istilahnya munafik? Munafik itu menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Itu munafik. Banyak disalahpahami munafik itu, ini gue mau jadi diri sendiri. Gua mah nggak muna. Gak munah. Gue mah pakai begini. Gue begini. Justru kalau kita malu sama perbuatan dosa kita, itu namanya iman. Kalau kita menutupi perbuatan dosa kita, kemaksiatan kita, itu namanya iman. Karena ditutupnya aib kita sama Allah itu nikmat dari Allah. Ngebuka aib diri sendiri itu dosa yang besar. Bahkan yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Jadi gue bikin dosa diem-diem aja gitu, Bib. Ya iyalah, lo ngapain ngomong-ngomong ke orang. Misalnya gua, kalau gua dong nih. Batal Batal dulu guys. Zuhur males. Jadi kalau buat nilai orang lain, kita nilai yang zohir aja nggak apa-apa. Kita nilai apa yang dia tampakkan, perilaku dia, kita balas sesuai bagaimana kita berperilaku. Untuk diri kita sendiri, kita nilai, lihat ke dalam gimana kondisi hati kita. Dan hati-hati sama amal perbuatan kita. Karena apapun yang kita perbuat, pasti akan berpengaruh terhadap hati kita. Semua langsung ngomong. Lagi meresapi omongannya. Gara-gara pertanyaan cinta nih tadi nih. Karena kita kan pernah bahas. Bahkan dari makanan bisa mempengaruhi hati. Iya. Makanan yang haram itu kan. Makanan yang haram bisa mempengaruhi Gak hati. hanya itu makanan yang gak sehat. Iya. Iya benar. Saat kita sakit, kita kan frustasi. Saat kita frustasi, kita membenci diri. Saat kita membenci diri, kita mulai melampiaskan itu kepada orang lain. Saat kita melampiaskan pada orang lain. Ya, kita menyakiti kita orang lain, kita menjadi orang. Bisa. Intinya gini, kalau kita menghargai diri kita yaitu dengan, menyehatkan tubuh, memikirkan kondisi hati dan juga pikiran kita, dengan begitu juga kita bisa berbuat lebih banyak baik kepada orang lain. Itu dia. Udah pernah bilang makasih belum ke diri sendiri? Bilang makasih sama diri sendiri, udah Masya sebuat Allah. ini, udah Thank you. Iya.
Hargain diri lu sendiri. Udah kerja sebelum buka puasa, malam Iya, kerja. capek. Luar biasa. Tapi kalau yang begitu boleh dalam Islam apa? Emang wajib ya? Kita menjaga badan, menjaga diri, berterima kasih pada diri. Benar. Yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Oh. Yang tahu dirinya Dia akan tahu Tuhannya. Kata Allah, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk mereka bisa yakin. Wa fi anfusikum, dan terhadap diri kita, afala tubsirun. Apakah kamu nggak ngelihat Allah Subhanahu wa taala dalam diri? Di dalam diri kita terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terima kasih sama diri kita jaga diri kita akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Benar juga ya. Oh, bahkan dari es krim yang kita makan. Kalau kita pikirin berapa juta makhluk Allah yang Allah gerakin supaya es krim itu sampai di hadapan kita. Benar. Mulai dari pabrik, Sapinya, susunya diperah. Anak sapinya nggak bisa minum susu gara-gara kita perah. Jadi nggak boleh merasa bersalah dong kita Bib. Ya, kasihan anak sapinya. Ya, Gak ada jatahnya kali Beb. Iya itu Chan. dianterin Petaninya. yang iklan, Hujan, panas. Beb, semua kameramen pada makan berarti es kita- krimnya. Enggak sih. berarti kita harus doain diri kita sendiri juga dong. Iya dong. Kan kita biasanya doa buat orang lain, buat orang tua, buat anak, buat ya buat guru-guru Saudara. kita. Kadang-kadang yang kelewat itu kita doa buat diri kita sendiri. Iya dong. Wajib kita doain buat diri sendiri. Misalnya Dan- bacain Al-Fatihah buat diri kita sendiri, boleh? Nah kalau Al-Fatihah itu biasanya kita gunain buat arwah-arwah yang udah meninggal. Kita berwasilah sama Allah dengan baca Al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal boleh. Gimana? Kenapa boleh? Karena kita boleh berwasilah dengan amal baik. Dan amal baik yang gampang buat kita kan baca Al-Fatihah. Nah kita buat diri sendiri apa? Kita melakukan sedekah. Sedekah itu seperti kita lagi menjaga, memberikan benteng kepada diri kita. Membersihkan harta kita dan memberikan penjagaan kepada diri kita. Sholat duha. Sholat duha itu kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahin kita sholat duha? Karena dari tiap sendi kita ini wajib disedekahin. Tiap organ kita wajib disedekahin. Gimana cara disedekahinnya? Cukup dengan sholat duha 2 rakaat kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri. Dan lain sebagainya. Amal ibadah itu semuanya kita lakukan, Allah berikan manfaatnya buat diri kita, termasuk puasa. Ngejaga pola makan, ngejaga pola tidur, ngejaga hawa nafsu, bisa kasih self-driving buat kita, pengendalian diri. Karena ketika kita bisa mengendalikan diri kita, untuk menahan tidak melakukan sesuatu yang biasanya halal, apalagi yang haram, apalagi yang makruh, apalagi yang syubhat. Gitu. Iya, ya yang halal itu kan makan aja kan nggak boleh, siang-siang minum nggak boleh. Itu aja ditahan, apalagi yang haram. Apalagi yang haram, harusnya gitu. Merendam dengan bir gitu nggak boleh. Udah haram banget itu. Boleh. Haram kan itu. Dan nggak diminum. Ya kan tetap aja haram. Temen aku baru 2 hari Bib, sholat 5 waktu full. Tapi dia nih nyeramahinnya bener-bener kayak parah banget loh Bib ke aku itu. Kayak udah paling ngajarin. paling ngerti gitu ya. Lu duduk doang sholat. Padahal udah jam 8, maksudnya aku udah sholat isya juga, kayak gitu-gitu Bib. Lagi semangat-semangatnya kali itu. Kok ngeliatnya kemari? Dijauhin gitu. Lo saya bukan, saya kan saudara bukan teman. Dikasih taunya gimana Bib ya? Lu jangan kayak begitu amat lah, males nongkrong. Selain mukul, gimana maksudnya? Saya udah dia pukul. Ya, Jam 8 mungkin dia lagi menikmati keimanan dia, menikmati kelezatan dia beribadah. Dia pengen ente juga menikmati apa yang dia rasakan. Mungkin caranya aja yang salah. Gak apa-apa kita ngingetin kalau kayak gitu. Iya, Ngingetin sholat gimana Bib? Yang enak. ngingetin sholat. Ya udah kita sholat aja. Dengan orang lihat kita sholat, orang bisa terpengaruh kan. Jadi contoh aja, nggak usah berkoar-koar. Jadi contoh aja, gak usah berkoar-koar. Kenapa lo beoin sih? Kenapa lo denger yang pertama? Oke. Nabi kan gak pernah maksa. Nabi itu menjadi orang paling berpengaruh di dunia. Bener. Ditulis sama kalau nggak salah H. Hart di dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Nabi. Kenapa? Karena dia menjalankan apa yang diajarkan. Walk the talk, not only talk the talk. Walk the walk. Jadi sebelum kita ngajak orang lain, kita terlebih dahulu melakukan. Karena ketika kita mengajak apa yang sudah kita lakukan, ajakan itu akan memiliki ruhnya tersendiri. Untuk orang bisa ngikutin. Berarti boleh nggak kalau kita niat emang baik mau ngajak gitu, jadi misalnya kan kita harus memberikan contoh kan. Jadi kalau teman kita lagi males, kita sholat depan dia gitu boleh nggak? Maksudnya samping-sampingnya gitu.
Iya. Tapi niatnya adalah untuk wah Ya tempatnya dulu dilihat. Yang penting ada kiblat Iya, tempatnya. bukannya itu lagi di dalam bioskop. Kalau di pinggir jalan ketabrak juga. Masa orang sholat nyinyir ya? iya maksudnya kan sebagai contoh gitu misal kiblat ke sini dia lagi sini lagi Gak usah segitunya. Apa itu? Bu itu apa bu? Sombong banget. Dia kencengin gitu, Allah. Akbar gitu. Tapi kan niatnya baik. Boleh nggak? Tapi lihat tempatnya aja. Kalau tempatnya mungkin di kamarnya nggak apa-apa. Kayak orang tua saya itu nggak pernah nyuruh, tahajud sono nggak pernah. Tapi dia bangunin dengan cara sholat tahajud di sebelah kasur saya. Oke, tadi gitu. Kayak gitu. Nah itu Tapi kita jam 4 gitu kayak udah bangun. Oh lagi pada sholat. Ya udah saya. Jadi segan ya. Di kamar anaknya gitu. Iya. Oh iya? Iya waktu kecil. Buat bagus. Ntar gue sholat di atasnya pas lagi tidur. Enggak dong. Tapi pakai adab loh. Dia segitunya pakai adab. Lampunya tetap diredupin. Gua dia sholat aja di situ. Apa ngapain sih gitu. Anaknya gitu. Durhaka anak lu. Bapak lagi sholat. Itu bapaknya berarti nendang. Langsung nendang lu. Ya tapi mau nanya nih, nggak Cinta. bisa diamalin semua orang ya lihat situasi dan kondisi Another juga. controversial question. Oke. Gua suka nih. I love this game. Kenapa sih masuk ke situ? Cinta, ya Allah. Oh my God. Apakah lebih baik puasa dengan niat yang sungguh-sungguh tapi mungkin sholatnya bolong-bolong, atau puasa dipaksain karena disuruh orang tua atau disuruh masyarakat atau disuruh siapa, tapi dalam hati sebenarnya geram dan bad mood dan pokoknya Grumpy. amarah, Gak ikhlas lah, Bi. nggak ikhlas ya. Mana yang lebih baik? Iya. Yang lebih baik yang ikhlas, yang dari dalam diri, dalam kesadaran karena kita pengen puasa. Tapi kenapa kita mau puasa? Kita juga harus tahu pemaknaan kenapa Allah nyuruh kita berpuasa. Kan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah pengen banget kita jadi orang bertakwa? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketika kita bertakwa sama Allah, Allah keluarin kita dari jalan permasalahan yang ada di hidup kita. Allah tarik kita kepada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi belum menjawab nih, kalau frustasi dan tidak niat jadinya gimana? Kalau frustasi dan tidak niat karena itu wajib, boleh dipaksain dulu. Nanti lama-lama ada kebiasaan. Karena itu sekali lagi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh terpengaruh sama omongan orang, sama perilaku orang. Ini adalah ibadah antara diri kita dan Allah. Mungkin awalnya terpaksa, lama-lama kita bisa terbiasa. Jadi lihatlah ini sebagai challenge ya, yang kita ingin overcome agar menjadi individu yang lebih baik. Gitu. Kadang-kadang kan kita mau sholat, pas mau sholat begitu disuruh sholat kita jadi malas kan. Nah itu bisa jadi tanda ria. Karena kita beribadah terpengaruh sama omongan orang lain. Walaupun ujung-ujungnya nggak jadi. Itu adalah ria. Kita memasukkan niat lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Termasuk kita nggak jadi dalam beribadah karena omongan orang. Bahaya banget. Padahal kita tadinya mau lakukan karena Allah. Ya. Harusnya apa yang sudah kita niatkan karena Allah, jangan pernah batal karena manusia. Ya. Ya misalnya sholat nih, jadi malas jadi malas. Ya alim banget nih, so alim lu gitu. Sholat. Apa sih? Another controversial question. Diam di saat boy. Yes, you can. What's your controversial question? MU apa Liverpool? Kontroversial sih benar. I choose Persicon. Persatuan Sepak Bola Indonesia Condet. Persicon. Ayo, controversial friend. No, I don't have a question. I want swimming. Oh tiba-tiba mau berenang. Abib, I have a dream. Yuk kalang kabut mencari hiburan.
tertawa, lengkapi puasa dengan hati ceria. Bubaran tarawehnya di sini aja. Bubaran taraweh bikin warga terkekeh, Jangan kalang kabut mencari hiburan. Jangan takut, gila-gila